Hai, saya Fat Renaldi, dan ini adalah perjalanan kami ke ujung genteng via Ciletuh. Halo semua, video motoran kali ini akan menceritakan perjalanan kita ke ujung genteng nih, tapi via Ciletuh ya. Banyak hal menarik nih di perjalanan kali ini, so tonton videonya sampai habis ya. Let's go! Setelah isi bensin, kita lanjut nih ke meeting point untuk ketemu dengan teman-teman lain yang ikut pada perjalanan kali ini. Yo, selamat pagi. Hari ini kita mau touring lagi. Nggak touring deh. Hari ini kita mau riding lagi ke yang dekat-dekat, lagi-lagi yang dekat-dekat ke Ciletuh. Cuman kita ke arah Ciletuhnya tuh nggak lewat Ciawi, tapi kita lewat Wiliang. Rutenya tuh ntar kalian lihat sendiri deh. Rutenya tuh lebih sepi, lebih jauh, tapi secara tempat, secara jalanannya lebih sepi dan pemandangannya lebih menarik. Oke, sekarang saya nih jalannya kali ini lagi nggak sendiri, lagi nggak berdua sama kakak saya juga, tapi lagi sama teman-teman online saya nih. Ini ada Om Yogi, ini ada Kak Rahma, ini Om Panji, ini Kak Rahma, ini Om Yogi, dan ini Kak Yona, dan ini bang saya seperti biasa. Dan ini kameramen saya seperti biasa. Sekarang sekitar jam 6 pagi ya, 6 pagi. Kita langsung jauh, udah nyarap dikit. Karena ntar kita akan sarapan lagi di Cikidang. Udah, gitu aja. Langsung berangkat. Sekitar pukul setengah 7 pagi, kita langsung berangkat dari meeting point kita di daerah Lewiliang, Bogor. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, rute yang akan kita lewati kali ini bukanlah rute utama atau rute umum ke arah Pelabuhan Ratu, melainkan rute dengan ukuran jalan yang relatif lebih kecil, namun lebih minim kendaraan dan menyajikan lebih banyak pemandangan menarik di perjalanannya. Rute ini nantinya akan berujung di daerah Cikidang. So, jika kita melewati rute ini dari arah Jakarta, otomatis kita akan menghindari melewati Jalan Kota Bogor, Ciawi, sampai ke Cibadak. Di mana rute yang sudah saya sebutkan tadi, secara waktu tempuh sih relatif lebih cepat ya. Namun, jalanannya sangat ramai oleh kendaraan. Sesekali, kita lewat rute yang lain sambil menikmati pemandangannya. View di rute ini asik banget loh. Anyway, rute ini juga merupakan rute yang sama dengan rute yang saya lewati ketika melakukan perjalanan menuju ke Kasepuhan Cipta Gelar beberapa tahun lalu. Videonya dapat kalian lihat dengan mengklik bagian di pojok kanan atas ya.
Untuk detail rutenya, kalian bisa melihatnya pada deskripsi dalam video ini. Nah, di bagian jalan ini nih, beberapa tahun lalu itu jalannya masih berupa tanah yang licin banget kalau hujan turun. Tapi sekarang jalanannya sudah dibeton, jadi akan lebih aman dan nyaman untuk dilalui. Cuma kita harus tetap hati-hati ya, karena jalanannya menurun tajam. Rute ini didominasi oleh aspal dan juga beton, dengan sesekali jalan yang berlubang. Jadi, masih aman untuk dilalui oleh segala jenis kendaraan. Barisan pohon kelapa sawit mulai terlihat nih. Itu tandanya kita sudah mulai masuk di daerah Cikidang. Rute selanjutnya merupakan rute yang normal atau umum dilalui untuk menuju ke Ciletuh, yaitu via Cikidang. Kondisi lalu lintasnya cukup sepi, padahal sedang akhir pekan. Cuaca juga sangat cerah, menyenangkan banget nih, karena saya kira perjalanan kali ini akan diisi oleh lebatnya hujan. Seperti biasa, di Cikidang kita berhenti dulu untuk istirahat dan sarapan. Kita nyarap dulu di Cikidang. Selamat makan semuanya, selamat makan. Setelah sarapan, perjalanan pun kami lanjutkan kembali, mengarah ke Pelabuhan Ratu. Jika kalian beruntung, kalian dapat bertemu dengan beberapa monyet di pinggiran jalan di jalanan menurun sebelum memasuki daerah Pelabuhan Ratu. Setelah memasuki Pelabuhan Ratu, kami terus berkendara menuju ke arah Geopark Ciletuh. Pada awalnya, tujuan perjalanan kali ini hanya sampai ke Ciletuh saja. Namun, sebelumnya kami juga sudah merencanakan, jika ketika sampai Ciletuh masih cukup siang dan kondisi badan kami masih cukup fit, maka perjalanan akan kami teruskan ke arah ujung genteng. Intinya, kami tidak menentukan destinasi khusus dalam perjalanan kami. Itu semua kami tentukan di perjalanan, menyesuaikan situasi yang ada. Perlahan, laut biru pantai selatan menyambut kami. Kami sudah mulai memasuki jalan paling pinggir daratan di Teluk Ciletuh, yang terkenal memiliki pemandangan menakjubkan, dengan kondisi jalan yang mulus dan minim oleh kendaraan. Cuaca hari itu yang cerah menjadi kesenangan tersendiri untuk kami, karena kami benar-benar bisa menikmati perjalanan kali ini.
ambil gambar doang terus kita lagi. Aman ya? Setelah beristirahat, yang tidak ada footage-nya, karena saya lupa ambil video, kami berdiskusi untuk menentukan tujuan akhir kami. Dan disimpulkan, perjalanan kali ini akan kami teruskan ke arah Pantai Pasir Putih Ujung Genteng. Sip, kami pun melanjutkan perjalanan sekitar pukul 12:30 siang. Intensitas kendaraan yang rendah di rute ini disebabkan oleh rute ini sendiri, yang bukan merupakan rute utama untuk akses ke Ujung Genteng. Jalurnya juga menyenangkan, berkelok-kelok naik dan menuruni perbukitan. Banyak hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan kerbau yang kami temui berkeliaran bebas mencari rumput di sekitar jalan. Rute ini secara waktu tempuh juga sebenarnya lebih lama dibandingkan akses rute langsung dari Pelabuhan Ratu menuju Ujung Genteng yang melewati daerah Jampang Surade. Hal ini disebabkan oleh rute ini yang lebih memutar. Namun, itu tidak masalah karena rute ini memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam perjalanannya. Oh iya nih, kembali saya ingatkan lagi ya. Jika kalian ingin melewati rute ini, detailnya ada di dalam deskripsi video, lengkap dengan link Google Maps rute yang kami lalui dari meeting point. Tidak terasa, kami pun sudah mulai memasuki daerah Ujung Genteng sekitar pukul 2 siang. Berapa? Ini konservasi penyu. Itu kalau penyunya ada pelepasan setiap hari. Yang gede ada. Dia berapa? Gede, yang kecil juga ada. Dia ada pelepasan setiap hari. Setiap hari setengah jam 5 standby sini jam 5 sore. Oh, jam 5. Setengah 6 baru lepas. Setengah 6 lepasnya. Sebelum sampai di Pantai Pasir Putih Ujung Genteng, kita akan terlebih dahulu melewati penangkaran penyu. Berjarak sekitar 1 km dari penangkaran penyu, jalan menuju ke Pantai Pasir Putih merupakan jalan tanah yang mengeras. Yo, kita sudah sampai di Pantai Pasir Putih Ujung Genteng. Kalau kalian searching Pantai Pasir Putih Ujung Genteng di Google Maps ya, sebenarnya titiknya ada banyak. Cuman untuk Pantai Pasir Putih yang ini tuh adalah Pantai Pasir Putih yang secara letak tuh paling jauh di Ujung Genteng. Dia letaknya itu ada di bagian utara dari penangkaran atau konservasi penyu. Ya kan, kalian bisa lihat itu di Google Maps lah, konservasi penyu. Nah, ini ada di bagian utaranya. So, total perjalanan waktu kita dari berangkat sampai tiba di sini itu sekitar, tadi kita berangkat sekitar 6 lewat lah, kita anggap setengah 7, lalu kita sampai di sini sekitar sekarang pukul setengah 3 sore, setengah 7 sampai setengah 3 kita hitung dulu ya, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, 8 jam perjalanan. Tapi itu bukan total waktu perjalanannya ya, karena kita kan ada berhenti buat sarapan di Cikidang, lalu kita ada berhenti untuk jajan-jajan di minimarket dan istirahat sebentar,
lalu ada berhenti untuk sholat zuhur tadi. Dengan total waktu berhenti tadi kurang lebih perjalanannya mungkin sekitar 6 jam mungkin ya, 6 jam lah, 6 jam perjalanan lalu 2 jam istirahat, jadi totalnya 8 jam perjalanan. Itu via Ciletuh ya, jadi kita ke pantai Pasir Putih Ujung Genteng via Ciletuh, karena tadi rencana awal tuh kita mau ke Ciletuh, tapi kita lanjutin sampai ke sini, ke pantai Pasir Putih Ujung Genteng. Lalu next kita membicarakan tentang tiket masuknya. Untuk tiket masuknya, tiket masuk ke sini tuh tadi pada saat kita lewat Penangkaran Penyu, karena satu-satunya akses yang saya tahu untuk mencapai sini adalah melewati Penangkaran Penyu. Itu di Penangkaran Penyu kita dikenakan retribusi parkir, bukan retribusi parkir, dikenakan tiket masuk seharga Rp10.000 per orang. Kebetulan saya pengen cerita sedikit. Kebetulan saya pernah kesini di tahun 2018-2019 lah. Waktu itu saya kesini tuh tidak dikenakan biaya parkir sama sekali. Jadi di bagian di konservasi penyu itu tersebut kita nggak dikenakan tiket masuk. Tapi tadi ketika kita lewat konservasi penyu kita dikenakan tiket seharga Rp10.000. Katanya menurut orangnya sih itu untuk harga tiket konservasi penyu dan pantai Pasir Putih. Dimana sebenarnya itu tiket konservasi penyu aja sih sebenarnya. Cuma karena satu-satunya akses adalah melewati konservasi penyu, jadi kita harus membayar Rp10.000 tersebut juga. Ini weekend ya, catatan mungkin di hari biasa bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Lalu ketika kita tiba di sini itu ada retribusi parkir seharga Rp5.000 per kendaraan untuk kendaraan sepeda motor. Untuk mobil saya kurang tahu deh. Nanti kalau ada info tambahan saya tambahkan, atau kalau tidak mungkin harganya sama atau yang nggak beda jauh lah paling. Begitu. Nah, lalu ini kan kita di parkirannya nih. Coba dilihat dulu. Ini kita di parkirannya. Ini parkirannya. Nah, dari parkiran ini kita masih harus trekking sekitar kurang lebih 200 meter lah untuk mencapai ke bibir pantainya. Trekking itu adalah dari pintu masuk di sebelah sana, kita masuk ke trekking di sebelah sini nih. Oke, habis ini kita mau nyantai dulu di warung, istirahat sebentar, makan siang mungkin, lalu setelah itu kita langsung ke pantainya. Karena kalau sekarang kita ke pantainya masih terik, cuaca hari ini cukup ya. Oke, sip. Oke. Ayam lagi, ayam. Boker, saya boker. Ngeliwet ke Ujung Genteng. Sebelum ke bibir pantai, kami istirahat dulu nih di salah satu warung di akses masuk ke pantai Pasir Putih, sambil makan siang menuju sore, dengan lauk makanan rumahan yang langsung dimasak oleh penjaga warung. Harganya relatif terjangkau, jika dibagi rata, tiap-tiap kami membayar sekitar Rp17.000 untuk makanan yang nikmat ini. Mantap lah pokoknya. Ini satu ribuan. Nah, habis nasi gua. Setelah makan, langsung kita berjalan kaki menuju ke bibir pantainya. Aksesnya melewati rimbunan pohon, yang nantinya akan mengantar kita langsung ke tepian pantai Pasir Putih ini.
Tara, bibir pantai pun mulai terlihat dengan matahari yang sudah semakin condong ke arah barat. Hamparan pasir putih nan luas menyambut kami sebelum kami benar-benar tiba di perbatasan dengan Samudra Hindia. Posisi pantai yang menghadap ke arah barat membuat pantai ini menjadi pantai yang cocok untuk melihat sunset, di mana momen saat itu benar-benar tepat. Langit nampak cerah, biru langit yang berubah menjadi kemerahan sudah pasti dapat kami nikmati di sore itu. Nampak banyak juga wisatawan yang berkunjung. Setengah jam berada di pantai pasir putih, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Segera kami kembali ke motor kami masing-masing. Karena tadi kami diinfokan bahwa pelepasan tukik biasanya akan dilakukan sekitar pukul setengah 6 sore. Tentu, kami tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Segera kami langsung bergegas menuju ke penangkaran penyu. Sebetulnya banyak sekali sih tempat untuk saya eksplor di penangkaran penyu ini. Namun, karena waktunya terbatas, saya hanya akan fokus pada pelepasan tukiknya saja ya. Jika saya berkesempatan mengunjungi tempat ini lagi, saya akan membuatkan video khusus deh mengenai tempat ini untuk kalian. Yuk, sekarang kita mau ke konservasi penyu ya. Lepasin tukik ke lautan. Ini ada iklan keluar penyu. Nampak sudah banyak pengunjung yang berkumpul di bibir pantai, menantikan datangnya bayi-bayi penyu yang nantinya akan dilepaskan ke lautan. Tak lama, petugas yang membawa tukik itu pun datang. Mereka memberikan pengarahan kepada pengunjung untuk tidak menyentuh dan membiarkan tukik-tukik tersebut berlari ke arah lautan. Pengunjung nampak sangat antusias melihat tukik-tukik tersebut. Lalu, tukik-tukik tersebut pun mulai dilepaskan. Mereka langsung berlarian menuju ke lautan yang luas untuk memulai petualangan mereka. Ya, akhir perjalanan kali ini ditutup dengan menyaksikan tukik-tukik yang berlarian ke arah lautan, dengan matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat sebagai latar belakangnya. Sebuah kombinasi yang amat menakjubkan, bukan? Sungguh pengalaman yang amat menyenangkan. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam Jelajah Indonesia.